Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel BMW Motorrad Indonesia. Kali ini adalah video berbeda di mana kita akan berbicara langsung kepada customer-customer BMW Motorrad, di mana kita akan dengar cerita-cerita dari customer BMW Motorrad, kenapa mereka bisa pakai motor BMW, sampai pengalaman-pengalaman pribadi mereka. Nah, di sini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa juga nih. Dia salah satu owner motor-motor BMW dari BMW Motorrad, habis itu juga termasuk komunitas juga. Namanya Pak Rudi Rusman Hadi. Gimana Pak, apa kabar? Halo semuanya, baik-baik, sehat-sehat semuanya ya. Semoga di di kondisi COVID ini semuanya dalam kondisi sehat semuanya ya. Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang kita emang udah siapin sih. Jadi mode-mode interview santai, nggak ya santai, serius, santai-santai aja gitu kan. Nah, jadi kita langsung aja ke pertanyaannya aja nih Pak ya. Siap, mudah-mudahan nggak susah. lanjut silakan Ali. Ya. Oke, boleh bercerita sedikit nggak Pak? Background Bapak gimana sampai akhirnya kapan Bapak mulai motor sampai akhirnya kok bisa jatuh cinta sama motor tuh gimana cerita itu Pak? Oke. Mungkin saya ambil background kira-kira pada saat saya kuliah ya. Saya kuliah sebenarnya saya dapat racun untuk bermotor itu dari orang tua saya gitu kan. Yang sebelumnya juga beliau bukan bikers, tapi karena kebetulan diwajibkan untuk ikut mendalami dunia bikers, otomatis dia ikut dan akhirnya meracuni saya gitu untuk menjadi bikers juga sama-sama. Nah pada awalnya sih ya sekedar ikut-ikut biasa, tapi lama-lama kok nikmat juga dengan motor tersebut. Tapi sebelum saya jalan ke depan itu tuh saya tidak terlalu fanatik dengan satu merek pada saat itu gitu kan. Karena pada zaman itu namanya motor besar adalah semua motor-motor yang cc besar gitu. Nah, tapi terus langsung ke motor besar tuh, Pak. Iya, jadi awalnya saya diracunin tuh motor BMW lama sekali itu, BMW tua, 1000 LT kalau nggak salah, K1000 LT. Nah, di perjalanannya saya punya bekerja, terus saya bisa, alhamdulillah ada rezeki saya bisa ikut komunitas dengan saya beli motor sendiri gitu. Awal-awalnya saya memang fanatik di dua huruf produk Amerika. Oh. Ya, dua huruf produk Amerika karena memang komunitasnya loyal dan kuat sekali di Indonesia. Kita tahu lah mereka banyak sekali. Ada beberapa organisasi yang tersebar di Indonesia dengan loyalitas dan jumlah member yang besar sekali. Nah, saya ikutlah di sana untuk bersosialisasi karena sebenarnya saya hobinya sering berteman lah, mencari kawan baru gitu kan. Nah, ngobrol-ngobrol tentang komunitas itu tuh Pak, Pak Rudi ini tergabung di komunitas Gestrek ya Pak ya? Saat ini ya, tapi beberapa sih sebenarnya saya. Dan termasuk salah satu pendiri Gestrek juga ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Ya, ada sejarahnya namanya. Kalau saya bicara masalah Gestrek itu ada sejarahnya karena sebenarnya pendiri dari Gestrek itu adalah 8 orang. 8 orang yang 4 orang itu tinggalnya domisilinya di Bogor. Broja atau Bro Hamzah, Bro Joni atau Babi Joni, terus ada Kang Ecet, terus ada Topan, nah terus ada saya, terus ada juga Mas Reza, Kang Reza Sarif dari DNR waktu itu. Dalam perjalanannya saya minta izin sama Babi Joni atau Kang Joni, izin boleh nggak saya menggunakan nama Gestrek ini untuk menyatukan kawan-kawan atau pencinta motor-motor adventure, tetapi tidak hanya BMW GS aja, tapi beberapa merek yang ada. Nah, terus beliau bilang, udah silakan aja, enggak dijalankan gitu. Ya udah, akhirnya entah gimana namanya Gestrek itu, mungkin karena kami bersifatnya umum gitu ya Mas ya. Jadi mudah sekali diterima oleh
kawan-kawan dari komunitas yang lainnya, karena kita tidak menutup diri untuk menggabungkan dengan beberapa merek-merek yang lainnya. Lambat laut pergaulan dan hubungannya kita itu semakin besar, grupnya itu semakin nambah banyak, followernya, dan akhirnya juga alhamdulillah seperti sekarang kita setelah 4 tahun ini sudah ada 6 chapter lah. Sudah ada 6 chapter di Indonesia yang berkembang dan terus bertambah juga jumlah membernya. Ya, jadi alhamdulillah. Gak cuma satu brand aja ya, semuanya kumpul, yang penting kekeluargaannya itu ya. Kekeluargaan, dan yang kedua sebenarnya yang kami utamakan itu tadi, kami bisa mengajak kawan-kawan untuk lebih mengenal dunia pariwisata Indonesia yang lebih luas, karena tidak hanya untuk kita kenal di perkotaan aja, tapi namanya pariwisata di Indonesia itu banyak di pedesaan, di di daerah-daerah terpencil segala macam, yang nilainya itu dan keindahannya itu nggak kalah sama negara lain gitu. Wah, sangat hebat. Berarti Pak Rudi itu kalau misalnya suruh milih, lebih suka riding sendiri atau grup besar tuh? Kayaknya lebih senang riding grup besar ya. Sebenarnya gini, Aman. Nah, Gesrek ini hebatnya ya, begitu pas kita line up, pasti nggak kurang dari 30. Wow. Banyak banget pasti, tuh. Kan? Dan itu kan masing-masing satu motor kan? Iya, pasti nggak kurang dari 30 riders yang akan gabung. Karena mungkin komunikasinya kami jalin secara kekeluargaan, dan kami tidak bikin aturan-aturan yang terlalu baku dan kaku di lingkungan Gesrek, sehingga kita merasa bahwa kita semua sama, kita jalan sama-sama, dan kita pengen menikmati perjalanannya ini bukan hanya kenceng atau teknologi motornya, tetapi keindahan alam dan daerah yang akan kita lalui, yang akan kita singgahi gitu. Jadi artinya dengan begitu setiap peserta pasti akan pulangnya akan membawa oleh-oleh dengan cerita 1000 macam cerita buat mereka, yang akhirnya menjadi menjadi racun buat cerita racun buat yang lainnya. Gabung sama sini deh, lama-lama jadi tambah banyak. Ya, alhamdulillah. Setiap touringnya Gesrek pasti ada orang-orang, kawan-kawan baru. Nah, kalau kayak berangkat gitu kan tadi Pak Rudi sebut juga keliling Indonesia, menunjukkan keindahan Indonesia gitu kan. Yes. Itu berarti maupun aspal atau adventure semua dilaluin dong berarti. Kami selalu bikin begini. Kita ada 2 atau 3 orang master track di tempat kami, yang kalau kita tanya, kalau rute ke daerah ini apa aja dan di mana tempatnya, dia akan tahu tuh makan di mana, kuliner di mana, tempatnya di mana, foto-foto di mana, sampai tempatnya di mana dia tahu. Rute hari pertama day 1 ini, day 2 ini, day 3 ini misalnya gitu. Jadi nanti kawan-kawan akan bisa tahu saya mau riding ini seperti kecepatannya seperti apa, jalan mau kayak gimana. Jadi nggak usah khawatir nggak akan ditinggal, kita nggak akan ninggalin, karena pasti kita akan sesuai dengan rute yang sudah kita sepakatin gitu. Bareng-bareng persiapan. Bareng-bareng persiapan. Ya, jadi kita membuat kawan-kawan itu lebih lebih mandiri dalam mempersiapkan rute dan perjalanannya. Nah, tadi kan itu ngobrolin komunitas. Kalau ngomongin koleksi motor Pak Rudi nih. Pak Rudi nih khususnya motor BMW, punya motor BMW apa aja nih, Pak? Ada saya dulu pernah punya K51. BMW K51 GS 1200. K50 Rally, saya R90, saya punya Urban GS ya, R90 Urban GS. Terus saya punya juga rata-rata itu adventure semua. Jadi kayak 850, F850, terus 6,5. Dia kalau nggak salah terakhir dia diproduksi itu tahun 2012 atau 2013. 2014. Tapi dimasuk ke Indonesia terakhir di 2013.
Namanya Sertao. G650 itu adalah single cylinder yang terakhir yang dibikin oleh BMW. Itu memang itu dipakai untuk Paris-Dakar. Oh iya. Iya. Kayak yang awal, jadi tipe awal banget kan? Iya, kan dulu ada tipe awalnya R80. R80 itu karena dia terakhir menggunakan apa namanya Gardan. Setelah itu ada apa namanya Paris-Dakar, seri Paris-Dakar, itu dipakai untuk kemenangannya apa namanya BMW di Paris-Dakar. Indonesia kalau nggak salah cuma kebagian 15 unit. Kata importirnya loh. Iya gitu. Yeah. Nah itu kan semua motor baru ini bertipe GS ya kan Pak? Kenapa tuh lebih banyak tipe GS tuh? Lebih adventure? Atau adventure-nya ya. Ya. Saya balik lagi karena saya ngerasa motor adventure ini lebih paling gampang untuk dipakai daily use harian. Perawatannya juga mudah dan emang dia diciptakan untuk segala medan sehingga mau dipakai kita merem tinggal ngegas aja pagi-pagi itu udah gampang gitu kan. Maksudnya nggak rewel gitu kan. Terus medan siap lah gitu ya. Segala medan siap. Yang kedua juga kita nggak bingung nanti kalau udah apa-apa di jalan segala macam. Karena saya lebih suka ke kantor itu pakai motor sih ya gitu. Jadi ya saya rasa motor adventure itu paling gampang untuk kita pakai tiap hari gitu. Atau terus yang kedua emang kawan-kawan saya banyak adventure-nya. Oh, emang udah jiwanya adventure juga ya? Ya sebenarnya separuh jiwa saya dulu masih ada di on road lah Mas. Off roadnya saya banyak larinya ke adventure. Okay. Nah kembali lagi ke koleksi motor Pak Rudi. Yang menjadi alasan sampai rata-rata kan orang ya senang satu motor nambah, kalau nambah motor ya beda gitu lah. Nah ini Pak Rudi nambah 3 model yang beberapa model yang berbeda tadi itu ada alasan tersendiri tuh Pak. Selain kepingin ya senang riding gitu-gitu, apakah ada alasan lain dari situ? Oh ada. Saya kalau untuk yang Gardan saya pakai K50 waktu itu ya. Pilihan saya kenapa saya pakai K50 gini. Kalau biasanya kita pengen beli satu tuh motor itu pasti kita pasti cari yang termahal. Iya. Jadi waktu itu saya pada saat saya masuk saya berpikir, saya pengen yang itu apa ya? Ya udah K51. K51 itu kan terbesar kan. Nah, saya dapat K50 juga. Saya lihat, ini motor udah cukup mumpuni nih, enak. Dia pakai Gardan, dia paling kecil. Dan ini saya coba jalan di pasirnya Bromo, wah lumayan, mantep gitu kan. Jadi akhirnya saya yang dilewatin kan ekstrim banget itu jalanannya. Wah kalau terlalu ekstrim, terabas dong. Oh iya sih. Habis gravel aja tuh udah saya ngeliatnya aja ngeri. Sebenarnya kalau akhirnya kita dengan peruntukan dan ban yang bagus, Mas, itu tidak akan kita menemukan rasa ngeri dalam diri kita. Malah di situ kita nemuin wah itu benar-benar motor tuh di situ. Karena dengan ban yang bagus, ban yang dengan peruntukannya ya tidak untuk on road ya artinya. Kan sekarang banyak motor GS dengan ban yang mungkin 20 80 30 gitu untuk on road-nya. Tapi saya nggak pakai itu, saya pakai yang di atasnya 60-40 gitu kan, atau pakai Karo 3 gitu. Itu lebih paculnya lebih itu XET-nya lebih kelihatan gitu kan. Tahunya lebih kelihatan. Jadi saya menggunakan di gravel itu saya pede sekali. Nah, apalagi saya waktu itu saya jalan ke Timor Leste. Bisa dibayangin Timor Leste itu 80% dari jalan Timor Leste adalah gravel, Mas. Debu-debu oke lah, geber-geber tuh enak banget ya. Akhirnya saya pilih waktu itu ke Sertao yang Paris-Dakar itu 6,5 itu. Karena single cylinder, dia tractionnya juga bagus, terus dia nggak terlalu untuk yang low juga, dia bisa speed juga,
kenceng juga dan enteng. Menurut saya motor yang paling cocok untuk di Indonesia ini sebenarnya kalau nggak F800, F850. Bisa Mas bayangin tuh Mas Ali, itu motor dengan postur seperti itu, cc seperti itu, kayaknya lincah banget di jalan. Ya di situ setelah saya dapat itu, waduh gila, ini motor emang yang bikin saya jatuh cinta nih gitu. Iya. Fell in love lah. Iya, apalagi love. Ya, akhirnya, aduh, motor gardan saya nggak saya pakai gitu. Yang K50-nya itu. Jarang dipakai. Nah, tapi terus akhirnya jarang. Terus akhirnya saya juga saya lihat, waduh, ini ada satu lagi nih yang lebih klasik lagi. Apa tuh? R80. R80 itu kan legendnya BM ya. Dia menang di Paris Dakar segala macam gitu kan. Waduh. Entah kenapa BMW keluar produk R90 yang Urban GS. Oh iya, Urban GS. Ya saya bilang ya udah ini kayaknya cocok menjadi salah satu apa ya yang mewakili kepenasaran saya terhadap R80 itu. Akhirnya saya beli Urban GS. Jadi kebayang filmnya itu loh, filmnya yang Paris Dakar yang menang waktu pas dia mau masuk itu R80 itu kan. Waktu itu ada tuh kalau ada filmnya tuh dia di Om Ju pernah muterin film gitu. Jadi yang R80 menang pada saat Paris Dakar, dia bawa bendera BMW gitu kan, dia di jalan di pasir pantai gitu, ada ombaknya, wah kebayang waktu itu, wah saya pakai Urban GS kayak gini nih rasanya. Itu saya puas di situ. Berarti emang kalau dari ngobrol tadi itu Pak Rudi itu emang motoran ini bukan cuma sekedar hobi, tapi emang passion banget ya. Emang enjoy banget, bener-bener menikmatinya tuh dari hati banget ya. Iya, di situ saya cari kepuasannya di situ. Apa ya? Ada sesuatu yang saya cari gitu, di mana yang saya cari itu walaupun ada pergaulan, di samping ada pergaulan juga ada ilmu yang saya dapetin gitu lah, dan bisa saya ceritain ke teman-teman. Nah, itu yang saya selalu cari buat kawan-kawan. Kelebihan motor, kita bahas motor lagi nih Pak. Kelebihan motor BMW motor lainnya, menurut Pak Rudi apa? Mau berdasarkan motor fitur pinter. Yang paling nyaman kah? BMW itu motor pinter. Pinter gimana tuh? Pinter. Jadi yang pinter bukan orangnya, motornya pinter. Iya. Ya kan kalau orang nanya kenapa saya milih BMW motor pinter. Karena emang kita nggak usah pinter membawa itu, kita jadi pinter otomatis. Motor itu pinter sekali. BMW itu menciptakan motor yang benar-benar teknologi yang bikin orang nyaman. Iya. Kalau itu saya setuju banget. Setuju ya? Lengkap ya? Iya. Yang kedua, dia menciptakan image impian orang untuk mendapatkannya dia. Iya. Untuk memilikinya. Itu aja. Dari sisi suspensinya nyaman, ergonomis dari tempat duduknya, dari joknya juga nyaman. Itu yang nggak bisa ditiru sama beberapa merek yang lain ya. Kan tadi sempat ngobrolin masalah touring sampai Timor Leste juga gitu kan. Nah, kalau Pak Rudi tuh touring adventure mau touring yang touring lah, itu paling jauh kemana tuh Pak? Saya sama istri sih pernah ke Italia, untuk yang Eropa ya, Italia. Terus kita ke mana? Ke Venice, terus mana gitu ya, ke New Zealand pernah. New Zealand itu kita pernah di di Christchurch gitu. Ke Amerika juga pernah. Tapi saya riding selalu dengan passenger. Dan itu pakai motornya ganti-ganti atau ada motor BMW? Tetap BMW itu. BMW. Kalau selain destinasi paling jauh tadi sampai Amerika, Italia dan lain-lainnya itu, menurut Pak Rudi destinasi touring paling menarik dan paling berkesan tuh apa Pak? Kalau untuk luar negeri saya lebih suka New Zealand. New Zealand itu nggak ada yang ngalahin. Ya kita lihat aja banyak film-film dari luar negeri, dari film-film box office banyak diproduksi di New Zealand kan. Atau di Scotland
kalau saya, karena saya pernah riding keliling South New Zealand gitu, jadi saya lihat keindahan alam dan cantiknya mereka itu nggak ada yang ngalahin lah, the best. Kita bukan bicara belanja ya, kalau belanja pasti Milan gitu kan, ada tuh ya, Milan lah, Paris lah, Belanda lah, tapi kalau misalnya di New Zealand best. Kalau itu kan kalau touring, kalau adventure gimana? Kalau adventure nih Pak, yang paling gokil apa nih Pak? Istilahnya kalau tadi kan ngobrolin yang perjalanan yang gravel, lumpur, habis itu tuh Petrabas, tapi yang paling gokil nih, yang paling bercerita banget, ada nggak tuh Pak? Pas Bapak adventure kemana, pengalaman apakah gitu? Saya sebenarnya ada adventure, perjalanan yang paling gila dan paling gokil, di mana saya sama rombongan dari Gesrek West Java Chapter Jawa Barat ya, Jawa Barat itu kita ber-30-an atau ber-20 motor gitu, 28 motor kalau nggak salah gitu. Pada saat kita jalan dari Makassar to Manado, sampailah pada saat titik di mana kita jalan, kita stop dari Poso waktu itu, Poso ke arah Gorontalo. Sebenarnya jalannya sih bagus, dan sudah aspal semua. Tapi pada saat itu kita pergi di musim hujan. Itu ada 2 gunung yang rubuh. Dalam artian dia kena gunung, dia kena curah hujan yang cukup tinggi. Jadi akhirnya longsor semuanya. Waduh. Nah, longsor itu 2 gunung itu dia menutupi jalan-jalan provinsinya. Kita cuma di situ, kalau kita ke belakang kita ketemu longsoran lagi dan jalanan udah nggak ada jalannya. Ke depan itu jalan lagi itu udah nggak bisa. Akhirnya kita cuma bertahan itu sampai pas malam, terus besoknya kita udah putusin, wah kita kalau kayak gini kita akan kehilangan kehilangan stok gitu ya. Jadi kita hanya satu desa gitu, desa nelayan. Yang lucunya akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berkomunikasi. Akhirnya kita sewa perahu getek. Perahu getek itu perahu yang terbuat dari perahu nelayan, yang panjang, yang terbuat dari fiber, terus yang dia cuma dikasih kakinya yang dari bambu-bambu begitu. Jadi kita sewa ada 28 motor, berarti ada 28 perahu. Motornya ditaruh perahu itu? Dinaikin pelan-pelan, satu motor itu dinaikin bisa sampai 12-15 orang pelan-pelan narik gitu kan, naikin ke atas. Terus kita mengarungi, bisa dibayangin itu kita ngelewatin laut. Waduh. Kita lewat laut itu kita perjalanannya sampai ke Gorontalo itu, perbatasan Gorontalo itu 2 jam. Jadi kita terombang-ambing, kita jalan di laut itu beriring-iringan 28 perahu getek nelayan itu. Itu ombaknya gede itu yang paling gede udah. Di sini cuma kita kepikiran aja, itu laut itu biru dalamnya. Jadi cuma kebayang, ya Allah kalau emang harus begini kan, hitungannya saya bukan cuma sendirian, ada 28 teman juga gitu. Iya. Bisa ganti-gantian gitu kan kalau ada apa-apa gitu. Jadi akhirnya ya udah, kita jalanin 2 jam, berhenti sampai Gorontalo maghrib, sampai Gorontalo belum sampai Gorontalo, malah perbatasan 3 jam dari Gorontalo jarak itu, kita jalan masuk situ, terus ya udah, itu pun masih ketemu lagi longsor lagi. Jadi masuk ke kota Gorontalo itu jam 2 pagi. Itu benar-benar menguras tenaga banget itu. Tapi semua motor berhasil. Dan itu sampai saat ini masih menjadi cerita kawan-kawan dan saya juga. Itu nggak akan ada story-nya lagi. Maksudnya itu kalau kita ngusul ngalang lagi udah nggak mau lagi. Selama riding pakai motor BMW ini ada momen-momen menarik nggak Pak? Seperti momen menariknya itu apakah ditanyain orang-orang, apakah ada jangan-jangan ada yang minta foto malah kadang gitu. Mungkin ada momen-momen unik seperti itu? Sebenarnya kalau momen yang unik itu sebenarnya cinta pertama kali motor BMW itu istri saya sebenarnya. Oh iya.
Ketemunya karena motor BMW? Bukan, dia begitu pas dia ngerasa sekali, wah nyoba motor GS, dia bilang, "Pak, udah deh, beli motor ini lagi deh, udah. Nggak usah beli yang lain." Ya, ada teman yang coba nih, udah coba aja. Saya bilang, saya takut kayak ini motor kayak belalang tempur gitu kan. Mana bagusnya sih? Ternyata memang dirancang begitu karena simple mereka. Gitu. Udah nggak perlu bawa mereka pengen menciptakan lagi. Emang itu adventure-nya simple. Nggak perlu bikin yang aneh-aneh, nggak perlu bikin membuat susah bagi pengendaranya. Nah, itu tadi. Ya. Oke, Pak, ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Adakah harapan Pak Rudi ke BMW Motorrad Indonesia apa sebagai owner motor BMW? Kalau menurut saya BMW adalah merek yang udah brand yang udah jadi jaminan mutu untuk dunia. Jadi dengan brand BMW-nya aja itu Maxindo udah satu pegang truf yang bagus untuk ikut di bisnis motor. Artinya dari sisi komunitas nggak usah dipromosiin aja, orang tahu pasti orang akan milih BMW gitu kan, seperti saya bilang tadi. Jadi lebih mudah untuk penetrasi ke komunitas, ke kelompok, grup untuk mencoba atau menawarkan produk untuk mencintai motor BMW gitu. Tapi ada satu yang mungkin saya sampaikan aja gitu, karena orang lebih gampang mencoba atau mencintai barangnya itu apabila barang itu gampang untuk digunakan. Artinya user friendly dan kapanpun bisa jalan, bisa gampang digunakan tanpa ada rewel, tanpa ada masalah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya barang yang dipakai dan barang yang dimiliki itu untuk selalu siap dan pokoknya battle proven dan gampang untuk dipakai gitu, dan ready to use gitu kan. Berarti kan harus ada jaminan garansi untuk maintenance-nya, garansi untuk jaminan untuk mendapat perbaikan atau spare part-nya yang mumpuni. Nah, harapan saya Maxindo ini bisa memberikan satu garansi yang luas yang menjamin semua pemilik motor BMW ini bahwa all produk BMW ini adalah mudah sekali untuk mendapatkan spare part-nya. Mudah sekali untuk perawatannya. Mudah sekali untuk mendapatkan mekaniknya. Lini produk yang ada di Indonesia, kalau bisa itu tadi diperbanyak gitu. Banyakin touring sama komunitas. Karena udah jadi market. Ya, biar bagaimanapun komunitas adalah market yang paling murah, ya kan? Makin disentuh komunitas, makin didekatkan komunitas, marketnya pasti akan makin bagus dan makin lebar dan makin luas. Kita marketnya gede, kita marketnya luas, ya pesan sponsor, ya udah jalan-jalan sama gesrek. Jadi makasih Pak Rudi udah nyediain waktunya tadi buat kita ngobrol-ngobrol gini. Nanti kedepannya mungkin mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Pak untuk konten BMW Motorrad Indonesia kedepannya mungkin ya Pak ya. Siap, boleh. Silakan. Saya tunggu undangannya. Sukses buat BMW Motorrad, Maxindo, sukses juga buat Om Jofran yang sudah berjuang besar dengan Maxindo ini. Insya Allah kita support Om Jo terus, Pak. Mantap. Terima kasih, Pak. Maxindo. Oke, Pak. Mantap. Berarti kita tutup videonya di sini. Terima kasih, baik. Pak Rudi. Sekarang terima kasih buat teman-teman semua yang nonton video ini. Silahkan komentar jika kalian mungkin ada pendapat tentang video ini juga. Oke, itu aja dari kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, Pak Rudi. Sip. Yo, mari.